Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali UBSI News dapat kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Dan tentu saja akan ada beragam informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda. Salah satunya ada laporan langsung dari Pasar Cikema, Cibinong, yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selain itu, ada juga sejumlah informasi penting lainnya yang akan kami sajikan. Langsung saja, ini informasi utama kami. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia beserta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi unjuk rasa mengenai tuntutan dibatalkannya Undang-Undang Omnibus Law yang berada di Monas Gambir Kota, Jakarta Pusat. Diharapkan pembelajaran di Jabodetabek berlangsung untuk tatap muka. Guru dari SD Negeri 07 Lenteng Agung menyetujui dan sudah mempersiapkan tata cara agar bisa berlangsungnya proses tatap muka. Dinkes Kabupaten Bogor menyelenggarakan suntik vaksin massal yang dilaksanakan di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Berita pertama datang dari berita ekonomi yang berasal dari Pasar Cikema Cibinong. Pada saat pandemi ini, sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Cikema masih relatif stabil. Seperti harga cabai masih di sekitaran harga Rp24.000 per kilogram. Seorang pedagang sembako di Pasar Cikema Cibinong mengaku dagangannya tidak mengalami kenaikan harga. Selamat siang pemirsa, saya hari ini sedang berada di Pasar Cikema untuk menanyakan pendapat tentang kenaikan atau penurunan harga sembako. Kalau di sini ada kenaikan harga atau enggak sih? Enggak ada. Belum ada. Malah turun harganya cabai. Keuntungannya ya biasa aja, standar. Soalnya kan nyari langganan juga susah. Kalau yang dari yang pas lebaran itu pasti naik. Itu lumayan. Pas sebelum lebaran ya. Iya. Itu lumayan omsetnya. Banyak yang pada beli cabai. Yang khusus hari-hari paling ramenya di hari Minggu, hari libur gitu. Pasti kayak pagi-pagi ya. Iya, pagi-pagi rame biasanya jam 7 pagi pada belanja. Kalau misalkan dari pemerintah ada kenaikan harga, nah Bapak cara nanganin dari kenaikan harga dari pemerintah gimana? Paling saya sih menyesuaikan aja, nggak terlalu mahal juga enggak, ya standarnya aja. Ya ngambil lebihnya juga jangan kebangetan lah, biar orang juga yang belinya nggak keberatan buat belanja di sini. Takutnya berkurang. Iya, betul. Sedikit penting lancar. Gitu. Cabai, bawang, ya. Lagi laku sayuran tuh kayak timun, itu lagi laku juga, wortel. Alhamdulillah sih sekarang mah hampir semua laku. Iya, banyak yang laku dagangnya. Ya. Makasih ya Pak untuk Iya. pendapatnya. Iya, sama-sama. Saya Nisa Fauzia dan rekan saya Isfahan melaporkan dari Pasar Cikema. Terima kasih. Kini tim liputan UBSI News mendatangi Pasar Kemiri, Depok. Di sana melaporkan bahwa tidak ada kenaikan harga bahan pangan dan sembako yang melonjak naik. Bahkan dari bahan pangan daging sapi masih di sekitaran harga Rp120.000 per kilogram. Berikut pengakuan dari Bapak Ranta Wijaya. Saya sekarang berada di Pasar Kemiri, Depok. Ingin melaporkan situasi terkini terkait kenaikan harga bahan pokok. Ada penurunan omset atau kenaikan apa stabil? Ada penurunan omset. Penurunannya sangat parah banget atau? Ya nggak parah-parah banget sih, sebiasanya aja gitu. Atau karena dikit lagi kan katanya lebaran lagi atau bakal kayak tahun kemarin atau gimana? Ya enggak kayaknya sih, nggak terlalu ini banget kalau Idul Adha mah. Seperti biasa aja harga mah kalau Idul Adha mah nggak kayak Idul Fitri gitu. Biasanya kalau pemerintah naik itu drastis banget nggak sih naikin PPN ya harga-harga semua? Ya kurang tahu sih, belum tahu kalau dari sekarang sih belum tahu. Paling seminggu lagi kalau Idul Adha baru ada kenaikan. Kalau itu mah masalah harga mah. Jadi kayak seminggu sebelum kita mau lebaran haji
Iya. Iya, sama-sama. Saya Nisa Fauzia dan rekan saya Isfahan melaporkan. Masuk ke berita pendidikan yang akan diadakannya proses pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, serta penerimaan peserta didik baru. Di SD Negeri 07 Lenteng Agung, Ibu Indah sebagai guru kelas mengatakan bahwa di SD Negeri 07 Lenteng Agung siap untuk melakukan sesi tatap muka dan sudah mempersiapkan sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya Ibu Indah, adakan PTM, pembelajaran tatap muka. Iya. Rencananya gini, kalau memang nanti bulan Juli itu jadi nanti dibagi-bagi, jadi nggak full semua kelas ikut. Jadi rencananya baru kelas 4, kelas tinggi lah, kelas 4 sampai kelas 6. Itu pun nggak setiap hari. Jadi misalnya kelas 4 nih, kelas 4 itu Senin, masuk hari Selasanya libur. Nanti kita steril dulu, disemprot. Nah, Rabunya yang kelas 5. Kelas 5 masuk, nanti Kamisnya steril. Ganti nanti hari Jumat kelas 6. Kelas 6 selanjutnya steril lagi, nanti seperti itu, rencananya seperti itu. Itu pun masuknya nggak full. Pemirsa, masa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia beserta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK. Pada aksi unjuk rasa kali ini, massa meminta keadilan mengenai Omnibus Law karena dianggap telah merugikan para pekerja. Aksi ini diikuti oleh beberapa organisasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dibatasi hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Namun, aksi masih terus berlalu secara virtual melalui media sosial organisasi yang mengikuti aksi tersebut. Yang menarik, aksi yang sudah dilakukan beberapa kali ini ternyata tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menghimbau seluruh peserta aksi seperti memakai masker, menjaga jarak, dan berusaha untuk tidak berkerumun. Mengenai tuntutan aksi kali ini masih sama, yaitu meminta dibatalkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aksi ini masih akan terus dilakukan hingga ada respon dari pemerintah. Isu kenaikan PPN dari pemerintah yang akan diadakannya untuk pedagang pasar pada tahun ini banyak pro dan kontra. Banyak dari pedagang yang menolak tentang kenaikan PPN. Pantauan nasional, lokal, dan semua kawan-kawan. Baik, hari ini kembali kita aksi untuk mengawal sidang MK. Sidang ini sekarang ini mau mendengarkan dari DPR RI karena sudah 2 kali dia mangkir. Sudah 2 kali dia tidak hadir dan hari ini saya belum update kembali apakah dia ada atau tidak. Dan Undang-Undang Omnibus Law jelas-jelas sudah mulai dipakai oleh pengusaha. Walaupun beberapa turunannya sebagian udah ada yang diturunkan oleh kementerian dan mulai dipakai oleh pengusaha. Ini menjadi sangat-sangat merugikan buruh. Seperti pesangonnya menurut Undang-Undang Omnibus Law jauh dari Undang-Undang 13 dan PHK yang diberlakukan semena-mena. Nah, inilah yang menjadikan kerugian buruh dan rakyat Indonesia tidak bisa, apalagi sekarang dalam pandemi rakyat sudah benar-benar miris, ditambah lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat. Oleh karena itu kami dari tim KSPI tetap memperjuangkan agar Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dicabut. Ya, kawan-kawan media, terima kasih banyak atas kehadirannya. Hari ini sudah sekian, belasan kali mungkin dan puluhan kali kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI melakukan aksi mengawal proses judicial review terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Kawan-kawan ketahui bahwasannya akibat dampak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, saat ini banyak kawan-kawan pekerja buruh yang pertama mengalami PHK yang dipermudah dan dipercepat. Yang kedua, pesangonnya itu luar biasa, sangat turun dari sebelumnya. Dari nilai 30-an kali gaji menjadi 19-an kali gaji.
Yang ketiga, memudahnya kawan-kawan buruh itu untuk kontraknya seumur hidup. Kawan-kawan kemudian juga upah minimum provinsinya ini akan dimungkinkan untuk dihitung secara per jam. Saya katakan lagi per jam, bukan lagi per bulan. Jadi memang sudah diakui oleh Dirjen dari Kementerian Tenaga Kerja, upah untuk para buruh pekerja Indonesia itu kemungkinan akan dihitung peluangnya adalah per jam hitungnya, bukan lagi per bulan. Kita masuk ke berita selanjutnya. Vaksinasi massal yang diadakan pemerintah Kabupaten Bogor di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Vaksinasi ini berlangsung tertib dari antrian maupun protokol kesehatan. Banyak sekali masyarakat yang menghadiri vaksinasi massal ini, dikarenakan vaksin ini gratis dan salah satunya merupakan program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dan berikut liputannya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Nani. Ibu Nani, ini teteh? Dengan Falah. Kami mau menanyakan nih, kan di sini ada vaksin. Setelah ini kan habis vaksin ya, pulang vaksin. Yang dirasain setelah divaksin itu apa ya? Nggak ada rasa apa-apa. Belum ada rasa. Emang kan di intinya di sananya 30 menit. Kalau pusing ya ngomong, tapi kan kita nggak ngerasain pusing, nggak apa. Biasa aja. Paling ada rasa linu doang sedikit habis itu. Nggak ada efek lain? Nggak ada. Belum dirasa? Emang kan 30 menit udah kita tungguin, tapi nggak ada reaksi apa-apa. Alhamdulillah. Terus yang kedua, buat pendapat Ibu sendiri tentang adanya vaksin ini? Ya bagus. Adanya vaksin kita bisa buat jaga-jaga ya. Iya, buat jaga-jaga kalau misalnya kan adanya vaksin ini buat menjaga-jaga adanya virus corona ya, untuk imunitas tubuh diri kita sendiri. Dampak dari datangnya ojek online yang membuka lowongan baru untuk para driver, yang menjadi permasalahan baru untuk driver lama. Karena di masa pandemi ini driver lama yang sulit untuk mendapatkan penumpang. Ya, saya sedang berada di Jalan Margonda, lebih tepatnya dekat stasiun Depok Lama. Saya melaporkan berita terkait lowongan pekerjaan gratis pada bulan Juni dari Gojek melalui websitenya. Adakah dampak bagi mereka yang sudah lama bekerja menjadi ojol? Dan saya sedang bersama salah satu ojol, Bapak Septian. Ya, sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai ojol? Kurang lebihnya 3 tahun. 3 tahun ya? Gimana pendapat Bapak sebelum pendapatan sebelum pandemi ini dan setelah dan saat pandemi? Pada saat pandemi. Jauh banget perbedaannya. Di saat normal sebelum pandemi itu saya mangkal di sini sehari bisa dapat 10 orderan lebih. Kalau pas di saat pandemi ini ya kurang lebihnya dapat 4 atau enggak 5 orderan aja. Udah gitu kan ada pembatasan sosial juga, jadi pergerakan kita juga terbatas banget, paling sampai jam 7 malam. Ya, ini kan dari Gojek ada membuka pendaftaran gitu ya Pak? Apa berpengaruh pada ojol lama nih mengenai orderan? Untuk orderan itu kan ya tergantung dari pemesannya. Untuk mitra-mitra yang baru bergabung, kami mempersilahkan juga, itu memang udah rezeki dia, kita juga nggak bisa mengelak, dan itu juga kebutuhan perusahaan. Nah, ini kan ada pembatasan wilayah nih ya Pak, dari ojol ya, itu gimana Pak pendapat Bapak? Rasa-rasanya sih kurang efektif ya, sampai jam 8 malam doang, karena orang pulang kerja itu kan ada yang jam 9, ada yang jam 10 malam. Kita juga kalau dapat orderan jam segitu biasanya kan diportalin juga, itu agak-agak menyulitkan. Jadi saya rasa kurang tepat sih. Kurang tepat ya. Iya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya Hilman Jabar Hawali dan rekan saya Alfian melaporkan. Berita kali ini datang dari penjual bunga. Dia mendapatkan inspirasi menjual bunga di masa pandemi ini karena melihat di media sosial yang sedang ramai sekali diperbincangkan soal 2 jenis bunga yang populer dan kini harganya sedang naik. Ya, permisi Bapak Dika, saya mau minta waktunya sebentar. Ya. Di sini apa saja jenis-jenis tanaman hias yang banyak diminati? Di sini ada jenis aglonema sucsom ya, yang ibu-ibu sangat minati nih, tuh warna merah-merah kayak gini. Ya. Sucsom.
Ada juga di sini untuk para kolektor ya. Di sini ada Lotus Delay, ini Delay ya, buat koleksiannya tuh. Masih banyak lagi sih buat yang romos-romosan tuh, banyak juga. Oh iya sih. Kapan Anda mulai usaha ini? Dari tahun 2015. 15-an ya? Iya. Kenapa Anda lebih memilih tanaman hias aglonema? Karena tanaman hias aglonema ini dia lebih menarik daripada tanaman biasa ya. Terus dia juga peminatnya lebih banyak dan lebih menguntungkan untuk aglonema ini. Dan cost-nya sangat murah. Iya. Ya siap. Dengan siapa Anda memulai bisnis ini? Dengan saudara Muhammad Haris sebagai bos besar saya. Di mana pusat terbesar tanaman hias aglonema yang Bapak ketahui? Di pusat aglonema Parung ya. Bagaimana cara Anda menjual tanaman hias di masa pandemi ini? Saya menjual tanaman hias ini di masa pandemi ini dengan melewati Facebook, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Berarti secara online ya? Iya, secara online. Ya, terima kasih Bapak Dika. Selasa 22 Juni 2021, DKI Jakarta memperingati hari jadinya yang ke-494. Sejumlah ondel-ondel berukuran raksasa disiapkan untuk memperingati HUT DKI Jakarta. Ondel-ondel berukuran raksasa ini dipamerkan di Taman Ismail Marzuki, tepatnya di depan Plaza Gedung Parkir Pusat Kesenian. Terdiri dari 5 karakter laki-laki dan 5 karakter perempuan. Banyak warga Jakarta yang ingin mengabadikannya melalui ponsel mereka. Bagaimana tanggapan Mbak tentang adanya ondel-ondel di taman ini? Oh, jadi lebih menarik sih. Jadi bisa bawa anak-anak juga hiburan gitu. Karena kan pas Covid kan di rumah aja kan. Jadi hiburan yang gampang kan karena udah tutup bisa ke sini gitu. Harapan Mbak ke depannya untuk Jakarta Semoga jauh lebih baik ya. Apalagi yang setelah pandemi ini semoga semuanya bisa normal lagi, bisa hidup lagi perekonomian dan lain-lainnya. Nah, pemirsa, ada yang tahu nggak alat musik karinding? Jadi kali ini ada kisah dari Kang Bojai. Ini adalah seorang pemain alat musik karinding. Tim kita juga sudah ada yang mau mencari beliau. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran kan? Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Dan juga tayangan ini sekaligus menutup perbincangan acara UBSI News di siang hari ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan jaga jarak minimal 1 meter. Saya Muhammad Ramzidan Febriansyah. Dan saya Uchka Aminova pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Karinding ialah sebuah alat musik yang berasal dari Jawa Barat, khususnya dari etnis Sunda. Alat musik ini sangat memiliki hubungan erat dalam budaya bercocok tanam. Selain dalam budaya bercocok tanam, masyarakat Sunda menggunakan alat musik ini dalam upacara kerajaan Sunda, serta sebagai media dalam menghibur banyak orang. Kalau dihitung berapa lama sih, saya terhitung baru ya. Karena dari 2013 belum, itu baru kenal aja, bisa belum. Oke, baru. Karena saya ketertarikan itu di 2015. Karena dari filosofinya itu, saya tertarik dengan filosofinya. Ada yang memperkenalkan dan mungkin orang yang memperkenalkannya juga mungkin dia pilih-pilih ya. Dia ini cepat atau enggak menangkap si karinding ini gitu kan. Ini kan bukan cuma sekedar alat musik ya. Itu datang dari teman saya yang namanya Gola Bargawas. Dia yang memperkenalkan karinding ini. Dia masih orang Bandung juga. Berbeda-beda sih versinya. Itu udah benar untuk upacara adat.
Yang pasti kan zaman dulu itu yang saya tahu ya, untuk upacara gitu kan, untuk meditasi. Kalau anak kecil umuran 7 ataupun di bawah 7 juga ya. Karena itu pengalaman saya ya. Saat kita mendengarkan, ini contohnya ke anak saya dulu. Anak saya kan umurnya 2 tahun. Kalau untuk bunyi ya, karena kan ini unik. Iya, suaranya unik dan bentuknya bisa seperti ini, bambu gitu kan, bisa bunyi gitu kan. Karena kalau anak kecil kan dia nggak ngerti ini bambu atau apa, tapi yang biasa dia lihat di mana, di halaman atau di mana di sampah, oh ternyata bisa bunyi. Dan itu sangat-sangat banget ketertarikan anak kecil. Kalau yang umuran 7 tahun nih, kelas 1 SD, saya dulu kan pernah membentuk grup musik namanya Karinding Panggeing. Nah di Bogor pertama yang saya bentuk itu. Nah makin sini alhamdulillah banyak yang tertarik gitu kan, tapi bukan lewat saya, mungkin teman-teman yang lain di luar kota Bogor ya. Dan sekarang mereka mulai beranjak dewasa dan mereka mencoba untuk kembali melestarikannya. Ada anak-anak yang masih ada di daerah sini juga, di Talang, tahu Talang? Nah di situ namanya Karinding Panggeing. Itu mereka membawakan komposisi musiknya sholawatan, sholawat gitu. Nah ini juga ada tekniknya. Kalau untuk menarik perhatian gitu kan. Ini kan kalau cuman untuk di ini doang kan asa gimana gitu kan, aneh tapi membosankan. Gimana caranya kita memainkan segala sesuatu hal yang emang bersifatnya untuk kampanye, gimana caranya kita semenarik mungkin kepada orang yang mendengarkan atau melihat. Contohnya si alat musik lain ini kan alat musik tua ya, yang orang-orang anak-anak sekarang milenial ini apaan sih? Ini bisa diapain sih gitu kan? Nah gimana caranya kita membuat semenarik mungkin si Karinding ini masuk ke ranah milenial. Nah jadi ada beberapa teknik sebenarnya gitu kan. Kalau untuk Karinding yang biasanya digunakan kan itu aja, udah aja gitu. Nah kalau untuk cara yang menariknya ini bisa dimasukin ke band, musik band gitu kan. Ini di Karinding Takol ya. Nah, ada lagi satu lagi, yang Karinding Toel. Nah ini bisa buat ritme. Wah aja sih sebenarnya nggak ada yang susah sebenarnya kalau kita mau belajar mah. Nah, kita nyampein ke anak-anaknya juga emang lumayan memakan waktu sih. Mungkin ya kisaran paling lama sebulan lah dia bisa megang mukul-mukul begini. Tapi kalau untuk lebih kita memainkannya lebih atraktif lagi ya kita harus ngulik sendiri gimana imajinasi dia aja sebenarnya. Kalau saya sendiri nih ya, kenapa saya suka dengan si Karinding ini ya karena dengan sangat filosofi ini yang erat hubungannya dengan alam, dengan lingkungan sekitar, dan kebetulan kita juga bergerak di sosial lingkungan gitu. Nah gimana caranya kita menyebarluaskan atau memberi virus kepada anak-anak milenial sekarang, gimana caranya dengan alat sejengkal ini kita bisa berkampanye dengan tidak memaksakan mereka untuk kalau kita tidak menjaga lingkungan atau tidak menjaga alam atau kita membuang sampah sembarangan itu akan merusak alam dan nanti akan banjir. Nah itu kan sangat pendek sekali pemikirannya gitu, maksudnya nggak terlalu luas gitu. Nah kalau dengan Karinding kan dia lebih luas dan ini lebih memainkan, dia lebih menghargai. Oh iya ya, kalau saya harus bisa Karinding, saya harus bisa menjaga lingkungan. Karena ini kan hubungannya dengan filosofi yang sudah ada gitu kan.